Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah e-learning design untuk teman-teman mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan. Kita ada 21 mahasiswa, alhamdulillah sedikit ya. Kemudian ya, oke. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan yang udah mundur 1 minggu ya. Nggak apa-apa sih, nggak masalah 1 minggu mundur sedikit karena perasaan baru kemarin selesai semester kok udah mulai lagi jadwal ujian, jadwal kuliah kita gitu. Nggak apa-apa, nanti kita akan pelajari ini selama 1 semester. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Pertama, teman-teman sekalian, apa yang akan teman-teman peroleh di akhir semester ini? Kami berharap di mata kuliah ini salah satu profil lulusan teknologi pendidikan itu adalah teman-teman diharapkan bisa menjadi seorang desainer. Nah, gitu ya. Desainer apa? Nah, desainer pembelajaran, gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi salah satu kompetensi seorang lulusan teknologi pendidikan itu menjadi seorang desainer pembelajaran. Saya nggak tahu apakah di kelas ini nanti sudah memilih konsentrasinya apa, gitu ya. Misalnya siapa ya? Sugeng ini konsentrasinya apa ngambilnya? Saya ke teknologi pembelajaran, Pak. Teknologi pembelajaran. Ulia, bukan Ulia Kuya ya. Ulia Nida, Nidma Linda. Panggilannya apa? Linda ya? Ulia, Pak. Oh, Ulia. Oke. Konsentrasinya apa? Teknologi pembelajaran, Pak, saya. Semuanya teknologi pembelajaran ya, Arel ya? Ada yang bukan, Pak. Oke, nggak masalah ya. Jadi di kita itu ada ada teknologi pembelajaran, ada teknologi kinerja, begitu kan ya konsentrasinya ya. Nah, tapi dua-duanya ini harus menguasai media pembelajaran kan gitu ya. Jadi harus kuat di instruksional media. Nah, dalam mata kuliah ini teman-teman sekalian, saya ingin mengarahkan kepada capaian pembelajaran program studi ya, lulusan daripada program studi TP kita. Teman-teman bisa menjadi seorang desainer pembelajaran secara umum, wabil khusus sekarang lebih khusus lagi desain pembelajarannya adalah e-learning gitu ya. Nah, dengan desain pembelajaran e-learning. Jadi kami Prodi TP berharap teman-teman bisa mendesain satu e-learning system e-learning maksudnya gitu ya. Nah ini semoga dapat membekali. Ngomong-ngomong ini semester berapa ya? Semester 6, Pak. Oh sudah semester 6 ya, berarti kan udah media pembelajaran segala macam sudah kan gitu ya. Nah oke, alhamdulillah aman kalau gitu ya. Ya, ini pertama ya. Pertama teman-teman bisa mendesain e-learning. Nah, mendesain e-learning itu yang ingin saya hasilkan untuk teman-teman ya, saya coba clearkan dulu yang ini, bahwa e-learning itu terjadi nanti dalam beberapa situasi pembelajaran teman-teman sekalian. Ada dalam situasi sinkronius di sini, salah satunya adalah tatap muka, ya tatap muka. Berarti antara yang belajar dengan yang membelajarkan berada pada ruang dan waktu yang sama. Ya, bersamaan sinkronius. Saya tulis di sini sinkronius ya. Kemudian ada juga dalam bahasa saya itu sebut dengan tatap maya. Ya. Nah, tatap maya ini ya seperti sekarang ini.
web conference gitu ya. Web conference yang bisa dilakukan oleh teman-teman, ada web conference, kemudian ada video conference mungkin ya, ada audio conference dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah asynchronous learning gitu ya, asynchronous tapi juga daring gitu. Berarti belajarnya kapan saja di mana saja begitu ya. Baik sendiri maupun bersama. Nah, yang tatap maya ini berarti antara yang belajar dengan yang membelajarkan itu bisa berada pada ruang yang berbeda tapi waktunya harus bersamaan. Makanya tetap ini disebut sebagai synchronous, artinya real time ya, artinya secara serempak dari sisi waktu ya, secara serempak walaupun dari sisi ruang tidak harus bersamaan. Nah, di sini yang asynchronous ini kita akan menggunakan platform teknologi asynchronous itu adalah learning content management system ya, bisa Moodle, bisa macam-macam gitu ya, dan lain sebagainya dengan segala hal yang nanti teman-teman bisa lakukan. Nah, bagaimana proses pembelajaran kita? Nah, proses pembelajaran kita pun tetap akan e-learning, tapi kita tidak menggunakan tatap muka. Ya, kita tidak menggunakan tatap muka, tapi kita akan menggunakan tatap maya dan juga asynchronous learning activities, belajar mandiri. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin menerapkan e-learning juga dalam hal ini adalah online learning ya untuk mata kuliah ini. Sehingga kenapa saya bilang menerapkan e-learning tapi online learning? Apakah dalam tatap muka nggak ada e-learning? Nah, nanti kalian akan pelajari ya, berarti dalam tatap muka pun ada e-learning dan lain sebagainya supaya kita memahami e-learning tersebut. Oke, nah di sisi lain ini ada kepentingan untuk mata kuliah ini teman-teman untuk berapa mahasiswa? 21 mahasiswa, berarti satu kelompoknya itu ada sekitar 4 saja ya. Satu kelompok ada 5 begitu ya. Ya kan, berarti ada 5 kelompok. Berarti ada yang satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Nah, saya ingin teman-teman ini dari mata kuliah ini itu proyek akhirnya nanti, ya kan, proyek akhirnya nanti untuk untuk membuat mahasiswa bisa belajar secara asynchronous learning, ya berarti belajar self study ya melalui salah satu learning and content management system di UNJ misalnya pakai Moodle gitu ya. Nah ini diperlukan learning object. Nah learning object atau bahan belajar digital untuk setiap topik tertentu gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Saya tunjukkan kepada teman-teman contohnya itu learning object-nya ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Ini ada suatu learning object untuk satu topik misalnya ini ya. Nah, ini sampai ini, kemudian terus sampai dengan ke bawah gitu ya, ada materi-materi ini dan lain sebagainya. Nah, sebagai tugas akhir ya, sebagai tugas akhir dari ini adalah sumbangan teman-teman kuliah ini ya. Untuk mata kuliah ini ada beberapa topik ya yang perlu dibuatkan learning object dengan berbagai learning activities-nya yang dibuat oleh kelompok ini. Nah, topik-topiknya nanti saya akan berikan kepada teman-teman sehingga akan menghasilkan 5 topik masing-masing. Nanti minggu depan saya akan pikirkan topik apa aja yang kurang dari apa yang sedang kita pelajari. Nah, ini sebagai kontribusi dari teman-teman sebagai produk nyata dari mata kuliah ini ya. Learning object yang sudah ada sekarang ini dibuat oleh teman-teman, mungkin ini skripsi atau tidak apa begitu ya, dibuat oleh anak-anak.
itu ada learning object terkait dengan desain e-learning gitu ya. Apa begitu? Saya juga belum tahu isinya. Di sini ada e-learning, ada prinsip e-learning begitu, ada tugas, ada diskusi gitu ya. Kemudian ada juga quiz. Nah, gitu ya. Kemudian ada learning object sendiri ya. Jadi learning object-nya ngebahas tentang learning object begitu. Kemudian ada UTS, kemudian bicara tentang ada juga UTS bukan learning object ya, ini hypermedia. Hypermedia itu dibuat oleh Epita Dwi, topik tentang hypermedia. Kemudian ada juga topik tentang platform dan tools untuk e-learning begitu. Nah, ini dibuat oleh siapa ya? Dibuat oleh Vera Herawati. Baru sampai situ ya sebenarnya. Nah, masih ada beberapa topik lain untuk mata kuliah designing e-learning yang memang harus kita buat sambil kita belajar gitu maksudnya. Ya, teman-teman sambil belajar. Misalnya teknologi and tool for synchronous learning. Satu. Kemudian ada teknologi and tool for asynchronous learning, walaupun itu nanti sudah dibahas di situ. Kemudian ada topik meningkatkan interaksi dalam pembelajaran online misalnya ya, nanti harus teman-teman buat juga learning object-nya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama dan ini sebagai proyek akhir. Jadi untuk desain pembelajaran daring emang agak beda dengan S2 dan S3 ya. Kalau S1 teman-teman kami cukup sampai membuat learning object saja. Jadi mendesain satu topik mata pelajaran tertentu, topik kemudian topiknya itu topik mata kuliah designing e-learning sebenarnya gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan bersama sehingga Aurel nanti akan bagi kelompok, tapi kami berharap bagi kelompoknya dibuat oleh LMS aja ya, random gitu ya, ya kan? Sehingga nanti teman-teman setelah ini silahkan enroll di mata kuliah online designing e-learning ini yang sudah ada awal gitu ya, yang 118 designing e-learning US gitu, jangan ketuker ya. 118 Designing e-learning US. Nah, ini nanti akan saya tambahkan teman-teman sekalian beberapa materi lain yang sudah saya buat ya untuk saya gabungkan ke sini, tapi belum tergabung memang di sini begitu ya untuk teman-teman sehingga nanti akan lebih kaya yang akan dipelajari oleh teman-teman. Paham nggak maksudnya? Bisa ya? Teman-teman enroll di mata kuliah ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Sugeng ada yang ditanyakan? Sakinah kayaknya lagi bingung. Kayak Ananka dong, tuh senyum aja dari tadi. Nggak berubah-ubah senyumnya. Halo Ramadia. Iya, Pak. Oh, tuh kan. Oke. Tuh, Agnes dari tadi moto aja nggak selesai-selesai. Oke, Habib ada pertanyaan, Habib? Dari saya masih belum kayaknya, Pak. Oke, jadi gini ya. Oke, jadi tujuan akhir teman-teman, hadiah atau oleh-oleh dari mata kuliah ini, kalian bisa mendesain satu e-learning system. Kenapa? Karena kalian calon desainer pembelajaran. Ya, yang teman-teman desain adalah e-learning begitu ya, bukan pembelajaran secara umum. Nah, untuk mencapai tujuan itu, teman-teman, maka mata kuliah ini kita akan gunakan project base sehingga project akhir yang harus dibuat oleh teman-teman adalah membuat satu learning object ya untuk satu topik tertentu. Kebetulan topiknya kami tentukan karena untuk kebutuhan kuliah kita ya. Maksudnya untuk kebutuhan adik-adik kalian gitu setelah ini kuliah ya. Oke, kita akan gunakan learning object ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seterusnya. Nah, nama-nama learning object nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman supaya bisa dipelajari dan ditindaklanjuti ya. Kemudian cara belajar kita
Cara belajar kita tadi sudah saya sebutkan. Cara belajar kita itu lebih ya, kita akan belajar dengan tatap maya di sini, dan teman-teman melaksanakan pembelajaran melalui melalui learning management system ini, berarti teman-teman akan melakukan proses pembelajaran secara asinkronusnya itu di sini, ya. Di LMS-nya UNJ, mata kuliahnya adalah Designing E-Learning, Wes Anis Hairuman. Ini baru ada sebagian materi yang sudah dibuat oleh teman-teman kakak-kakak kelas kalian. Ya, ini nanti akan saya gabungkan dengan materi yang sudah saya buat untuk mata kuliah Design E-Learning. Gitu ya, teman-teman sekalian. Cuman memang belum sempat saya gabungkan ke sini, tapi memang sudah ada. Ya, sudah ada, nanti akan saya coba kombinasikan dengan yang ada. Oke, itu sebagai proses pembelajarannya. Jadi nanti teman-teman mohon mengikuti pembelajaran yang ada di LMS, dan kita secara reguler akan melakukan pembelajaran secara daring. Pertanyaannya, apakah setiap pertemuan kita akan daring? Tentu saja tidak. Daring dalam hal ini maksud saya web conference tentu saja tidak, karena ada materi-materi yang teman-teman bisa pelajari secara individu. Ya kan? Nah, di samping tugas kelompok sebagai proyek akhir, tentu saja ada tugas-tugas individu ya atau kelompok yang nanti kami sediakan di LMS. Ya, jadi komunikasi pembelajaran kita, proses pembelajaran kita bisa lewat LMS satu, yang kedua adalah tatap maya. Kemudian bisa juga media komunikasi kita, kalau ada pertanyaan atau apa yang terkait dengan perkuliahan ini, kita bisa gunakan WhatsApp group. Kan udah ada WhatsApp grupnya. Ya kan? Tapi pertanyaannya tentang kuliah ini ya, teman-teman sekalian ya. Kalau pertanyaannya yang lain-lain nanti biar Aurel saja yang hubungin saya, kan gitu, sebagai kepala suku. Tapi kalau terkait dengan topik apa, kesulitan apa terkait dengan mengerjakan kuliah dan sebagainya, ya nanyanya di WhatsApp grup saja. Siapa tahu kalau saya nggak bisa jawab, kan Sugeng bisa jawab, gitu ya. Kalau Ulia yang nanya, yang jawab Sugeng, gitu kan. Kalau Sakinah yang nanya, yang jawab Habib, gitu kan, gitu kira-kira. Kalau Rapi, yang nanya siapa? Aurel, yang jawab. Nah, gitu kira-kira begitu. Tapi dilarang incest ya, saya ngelarang incest gitu ya. Jadi jangan sampai orang TP pacarannya sesama program studi TP, ya dilarang ya. Ini udah ada korbannya, Diana, Imbar kan gitu kan, gitu. Jadi nggak boleh kita ya. Bener ya? Nggak ada yang pacaran kan sesama ini, sesama TP ini? Nggak ada. Nah, kalau ada suruh putus gitu ya. Nggak boleh. Cari ada bahasa Inggris, ada olahraga, ada apa tuh? Ada seni kan gitu ya. Ada MIPA, ada ekonomi. Oh, apa di TP semua? Itu kira-kira begitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Silakan Sakinah. Iya Pak, ini lebih ke teknis aja sih Pak. Kalau kan kita nanti bakal bikin learning object ya Pak di dalam LMS tadi Bapak punya Bapak. Nah itu tuh nanti kita diberikan akses untuk masuk ke akun Bapak kah, atau nanti ada satu orang aja yang maksudnya itu entry-in semua konten yang kita bikin tiap tim itu Pak. Ya, nanti akan saya kasih. Saya akan buatkan satu course sendiri yang nanti akan diisi oleh teman-teman gitu. Ya, ini kayaknya ada lagi kuliah sama Pak Herudin. Sakinah. Oke ya. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi nanti akan saya siapkan satu course untuk mata kuliah ini yang dummy maksudnya, sehingga proyek itu yang akan teman-teman lakukan. Jadi prosesnya begini teman-teman sekalian, yang akan saya lakukan adalah kita clearkan ini ya teman-teman sekalian. Prosesnya akan seperti ini. Ini kan tatap muka, ya. Ini tatap maya. Kemudian ini asynchronous gitu ya. Seperti sekarang ini kita melakukan pembelajarannya di sini, betul enggak? Ya kan? Nah setelah ini teman-teman akan melakukan pembelajarannya kan di LMS-nya UNJ ya, gitu ya.
Nah, minggu kedua nanti ini teman-teman akan lanjutkan ke sini ya. Kemudian mungkin minggu berikutnya kita akan melakukan web conference lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman mengerjakan LMS gitu ya, mempelajari materi dan lain sebagainya, kerjakan assignment dan lain sebagainya di sini. Kalau teman-teman ada permasalahan lain misalnya, maka teman-teman bisa lewat WA-G. Nah, ini katakanlah 1, 2, 3. Nah, kemudian misalnya 4. Nah, kalau nanti saya anggap nanti ini kita harus di sini, mungkin di sini. Tapi tetap saja ada ini jalan terus ya, jalan terus. Kemudian minggu ke-5 mungkin tidak ada tatap maya, mungkin saya nggak tahu, nanti kita inikan. Kemudian minggu ke-6 misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, mulai minggu ke-9 di sini sampai dengan minggu ke-16. Nah, berarti di sini ada 15 ya, 15 teman-teman sekalian. Sini katakanlah 14, 13 dan seterusnya begitu. Nah, ini teman-teman akan melaksanakan proyek sepanjang sampai minggu ke-15 ya, proyek. Kemudian kita akan berdiskusi proyek ini bisa lewat WAG dan juga LMS UNJ ini ya. Nah, tapi saya akan lakukan progres monitoring gitu ya, apa yang sedang teman-teman lakukan ini melalui video conference gitu ya, di sini. Ya, misalnya gitu ya. Kita lakukan dengan ini gitu ya, sampai dengan yang ini. Oke, kita akan lakukan. Jadi, tapi selama pembelajaran secara asinkronus di sini, materi-materi yang terkait bagaimana mengembangkan learning object ini tetap akan kita bahas ya di sini, dan kita diskusikan di pertemuan ini sampai nanti barangnya jadi ya, barangnya jadi untuk setiap topik, sehingga kalau bisa kita simpulkan, pembelajaran kita itu nanti akan mengangkat kasus-kasus. Salah satunya adalah kasus yang teman-teman buat itu. Jadi case-based teaching method ya. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, apa yang harus diinikan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita akan pelajari semuanya itu sampai teman-teman betul-betul mahir bisa mendesain e-learning. Jadi sebenarnya bukan desain sebenarnya, sampai jadi produknya gitu ya. Walaupun ini produknya adalah prototipa. Ya, hanya prototipe saja yang nanti teman-teman akan kerjakan. Jadi proses membuat satu learning object dari awal sampai akhir kita laksanakan. Ya, mulai dari analisis, desain, develop, sampai evaluasi, implementasinya enggak gitu ya. Kita evaluasi, implementasinya nanti setelah dipakai oleh teman-teman, kira-kira ini enak nggak yang dibuat oleh kawan-kawan ya. Tuh. Clear ya teman-teman? Ini untuk pertemuan pertama, saya kira saya sih tidak mendesain begitu lama gitu perkuliahan kita, tapi cukup sebentar saja. Bapak izin bertanya Pak, untuk kelompoknya itu tadi kata Bapak diacak atau gimana Pak? Diacak di LMS. Nanti di sini di mana? Di LMS ini kan nanti kalau kalian sudah enroll gitu ya. Kalau sudah enroll nanti saya akan partisipannya ini kan masih 0 nih ya. Nah, ini sekarang masih 0. Nanti kalau sudah ada isinya saya akan buat grup di sini. Ini udah ada ya, Aurel sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, nanti akan saya buat grup. Grupnya nanti saya akan shuffle gitu. Tapi saya akan buat grup. Grupnya nanti itu kalau sudah enroll semua gitu ya, grupnya ini saya auto create grup saja nanti ya. Jadi nanti jumlah grupnya itu sekian. Nah, jadi karena itu jumlahnya nanti akan saya buat 5 ya tadi ya. Iya 5. Jadi satu kelompoknya 4 orang. Jadi ada satu kelompok yang lain yang 5 orang begitu. Nah, nanti kalau sudah enroll semua itu auto generate ya. Auto generate nanti saya akan umumkan siapa saja. Jadi tidak milih-milih teman maksudnya. Iya kan? Baik, Pak. Gitu. Kayak gitu ya. Oke.
Bapak izin tanya lagi, Ya. ini kita ada buat proposal nggak Pak buat ngembangin ini? LMS? Enggak sih, enggak buat proposal, tapi kan teman-teman membuat desainnya. Kan gini, misalnya saya berikan satu topik yang harus dibuat oleh teman-teman, itu adalah improving interaction in online learning. Saya akan minta teman-teman membuat satu learning activities model dan learning technology model menurut Richard Galadin. Nah, dari situ kalau dibuat pembelajaran satu topik itu seperti apa? Kan kalian harus analisis itu kan gitu ya. Learning technology model itu apa? Learning activities model itu apa? Nah, kalau kalian nanti akan analisis kalau seperti ini cocoknya dengan video, kan gitu ya? Kalau videonya kayak gimana kan itu baru dibuat videonya kan gitu kira-kira begitu. Apakah videonya nanti mau talking head, apakah videonya nanti mau motion to motion picture kan gitu ya? Apakah nanti videonya misalnya dibuat dalam bentuk dialog interaktif, apakah mau dibuat dalam bentuk animasi kan gitu kan lain-lain gitu ya. Apakah alakan misalnya pakai video scriber begitu ya dengan yang gini-gini. Nah, tapi kan nggak cukup sampai di situ. Aktivitas pembelajaran nanti harus seperti apa? Kan assignment-nya kayak gimana? Kan gitu ya. Kuisnya kayak gimana? Itu jadi lengkap. Jadi learning object itu nanti akan lengkap. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya melengkapi mata kuliah yang memang sudah kalian kuasai ya. Saya harap teman-teman media pembelajaran sudah. Media pembelajaran itu mulai dari apa? Fotografi, kemudian apa lagi? Animasi, produksi video, kan belajar ya? Ya Pak, sudah belajar. Sudah kan? Nah, gitu. Apalagi kalau zaman dulu saya susah tuh bikin video, tapi sekarang sudah ada authoring tools yang bisa edit video gampang kan? Bahkan kita bisa dengan HP saja udah bisa kan gitu ya? Kalau zaman saya kuliah dulu harus ngangkat kamera juga udah nggak ada kali di UNJ itu ya, kamera profesional dan lain sebagainya. Tapi kita nggak perlu sekarang ini semuanya bisa selesai di atas meja gitu dengan bantuan komputer, sehingga di antara anggota kelompok itu ya masing-masing berkontribusi gitu, kontribusi ide gilanya kayak gimana gitu ya. Karena membelajarkan orang itu hanya dengan video saja itu butuh kreativitas teman-teman sekalian. Pernah nggak Sugeng melihat ada video yang enak dan mudah dipahami? Pernah, Pak. Pernah kan? Tapi ada juga video yang bosenin gitu kan? Benar, Pak. Iya, gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa itu. Video-video yang dibuat di YouTube itu ada kadang-kadang ada yang bosenin, ada yang enak, ada yang enggak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu designing e-learning salah satunya adalah itu, teman-teman ya. Oke. Lagi? Oke, kalau tidak ada cukup dulu ya teman-teman, karena setelah ini kalian tetap akan belajar sebenarnya, tapi lewat asynchronous learning activities. Oke, apa yang akan terjadi nanti kita akan diskusikan dan saya akan sampaikan, informasikan di WhatsApp group khusus untuk mata kuliah kita ini. Ada kelas lain yang designing e-learning? Setahu saya cuma satu kelas ya? Ada 2 Pak, sama Bu Diana. Oh iya, itu yang Bu Diananya. Yang sekelas dengan saya cuma 1 kan ya? Iya, 1 aja. 1 saja ya. Oke, berarti ada yang 2 kelas tuh mungkin mata kuliah yang lain sayanya yang lupa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. See you next week untuk untuk yang synchronous learning-nya dalam tatap maya. Tapi see you on the LMS ya. UNJ untuk asynchronous learning activities starting from now on ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.